Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas seluruh hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Coba dikasih Tuhan, kisah tentang Gideon tentu kita tidak asing. Ya, dikatakan di sini pada waktu itu Gideon ya satu hari mengirik gandum bukan di tempat pengirikan gandum, tapi di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Agar tersembunyi dari orang Midian. Perlu diketahui bahwa orang Midian boleh dikatakan seperti perampok, seperti penjajah gitu ya pada waktu itu, yang seringkali datang merampas ya harta dari masyarakat, dari rakyat pada waktu itu ya. Panenan diambil semua sehingga akhirnya bangsa Israel waktu itu mengalami kondisi yang sangat-sangat mengenaskan ya, secara ekonomi berantakan ya. Jadi mereka ini istilahnya ya, sering dirampas hasil panenannya, sehingga Gideon pun waktu mengirik gandum tidak pada tempatnya supaya tersembunyi, supaya nggak ketahuan orang Midian. Tetapi ada yang menarik di sini. Satu hari ketika sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur itu, datang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pertanyaannya adalah, betulkah waktu itu Gideon ini pahlawan yang gagah berani? Padahal dia takut ketahuan orang Midian waktu ngirik gandum. Tetapi malaikat Tuhan mengatakan bahwa Gideon ini pahlawan yang gagah berani. Apa nggak salah? Ya, seringkali orang melihatnya adalah, kenyataannya seperti ini. Gideon ini sebetulnya bukan orang gagah berani, bukan pahlawan gagah berani. Tetapi di sini Gideon sebetulnya juga sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan orang Midian ketika mengirik gandum. Nah, terus apa yang salah? Jemaat dikasih Tuhan dengar baik. Ya, bahwa sesungguhnya malaikat Tuhan tidak mungkin salah.
Nah, apa yang dikatakan malaikat Tuhan tentang Gideon itu adalah sesungguhnya ada potensi diri dalam Gideon yang memang belum terasa, belum muncul ke permukaan. Kalau kita baca kisah selanjutnya, kita akan mendapati seorang Gideon itu betul-betul pahlawan yang gagah, berani. Ya, dia berani melawan orang Midian dan mengalami kemenangan. Tetapi perhatikan, sesungguhnya bukan hebatnya Gideon juga, karena ada Tuhan. Perhatikan, Tuhan menyertai engkau. Artinya orang yang disertai Tuhan, dia akan menjadi orang yang berbeda. Ya, pada waktu dikatakan itu, awalnya Gideon juga protes. Kalau Tuhan menyertai, nggak mungkin kami seperti ini, begitu kan? Nah, sesungguhnya sekali lagi bahwa Tuhan ada cara dan waktu tersendiri untuk memulihkan umatnya, untuk menyelamatkan bangsa pada waktu itu. Ya, dan Gideon orang yang dipilih Tuhan. Jadi Tuhan memilih orang bukan nunggu sukses, nunggu pinter dulu, nunggu dia hebat dulu baru dipakai. Seringkali Tuhan memakai orang-orang yang mungkin awalnya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kalau dilihat mata ya, tetapi ada sisi yang tersembunyi yang manusia nggak tahu. Tapi Tuhan sendiri mengenali itu. Itulah yang terjadi pada diri Gideon. Ya, jadi Gideon orang yang mungkin di mata bangsanya jika waktu itu orang biasa. Orang mengirik gandum saja di tempat pemerasan anggur. Tapi sekali lagi Tuhan melihat ada sesuatu di dalam diri Gideon. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita mau mempekerjakan orang, ada pengalaman apa? Udah hebat baru dicari. Lowongan pekerjaan dicari yang berpengalaman. Ya biasanya kan gitu. Tetapi Tuhan memanggil Gideon justru bukan pada waktu Gideon sudah hebat. Tetapi masih jadi pribadi yang biasa. Nah, Tuhan bisa pakai orang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudara semua untuk menggenapi rencananya yang besar. Kuncinya apa? Beri hatimu, beri dirimu. Ketika Tuhan memanggil engkau, responi dengan benar. Dan Tuhan akan menyertai hidupmu dan akan membawa engkau untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan, keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidupmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lihat siapa dirimu, tapi lihatlah Tuhan yang memanggil engkau. Dia pasti juga akan memperlengkapi, memampukan, bahkan menyertai dan memberikan kemenangan atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini bagaimana engkau memanggil Gideon, seorang yang penuh ketakutan, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tetapi engkau memandang ada sesuatu yang istimewa. Dan dia adalah pahlawannya yang gagah berani. Karena Tuhan melihat ada potensi di Gideon. Dan akhirnya Tuhan menyertai Gideon. Dan Gideon dipakai secara luar biasa. Kami percaya setiap kami pun dengan segala kelemahan keterbatasan kami. Ketika engkau memanggil kami mau Tuhan, engkau yang menyertai dan memampukan kami juga mengalami kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.